apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi dalam acara Bincang Santai Ngopi Sore Tempo, ngobrol inspirasi sore-sore Tempo bersama saya Mitra Tarigan. Acara ini bisa Anda saksikan di YouTube Tempo Media, tempo.co, dan Facebook Tempo Media. Dan kegiatan ini akan hadir di setiap akhir pekan untuk mengangkat isu-isu yang menarik di sekitar kita dan juga cerita-cerita yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sahabat Tempo, Hari Ayah diperingati setiap tanggal 12 November. Ayah menjadi pemimpin keluarga sering dinilai kurang terlibat dalam pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga. Apakah hal tersebut masih berlaku sekarang? Bagaimana nih kira-kira sosok ideal ayah-ayah zaman now? Episode kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menjadi ayah zaman now. Untuk itu kita akan bincang-bincang dengan dua orang tamu yang sangat peduli dengan isu-isu keluarga. Dua orang ini, pertama tamu kita adalah Mas Sogi Indra Dwaja, bener ya Mas Sogi ya? Mas Sogi ini udah terkenal banget teman-teman. Wah, enggak. Sebagai co-founder Ayah Asi, apa kabar Mas Sogi? Baik, alhamdulillah masih bapak-bapak. Masih bapak-bapak. Lalu tamu saya yang kedua adalah Mbak Yulia Indriati, yaitu sebagai direktur dari keluarga kita. Benar Mbak Yulia? Benar. Apa kabar Mbak Yulia? Baik, alhamdulillah. Ini tentu saja banyak banget nih yang bisa kita bahas hari ini. Perempuan adalah insan multidimensi dan multitasking. Bekal penting yang harus dimiliki untuk menjalani beragam peran itu adalah informasi. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Informasi kecantikan, kesehatan, fashion ada di sini. Setiap pekan, sahabat Cantika dapat berpartisipasi dalam live Instagram di @cantika.com dan berinteraksi dengan redaksi lewat Telegram. Cantika.com, informasi dan inspirasi perempuan. Kembali lagi di acara Ngopi Sore Tempo dengan membahas menjadi ayah zaman now. Mari teman-teman kita ngobrol-ngobrol langsung kepada narasumber kita, Mas Sogi dan Mbak Yulia. Mungkin ini langsung aja nih Mas Sogi nih ya. Kita mau tahu nih, mungkin kegiatan Ayah Asi ini kan kayaknya udah lama ya Mas Sogi ya? Udah lama, tahun 2010 ya. 2010, 2011. Iya, anak-anak udah gede. Aja. Waktu itu buku kita meluncur tahun 2011. Ya, buku catatan Ayah Asi gitu, dan ya anak-anak udah gede, tadi kata Mbak Yulia bener. Anak-anak udah gede, artinya nih udah expert banget di dunia Ayah Asi. Tapi mungkin ada nih kegiatan yang paling update atau yang sekarang banyak dilakukan oleh teman-teman Ayah Asi itu apa? Justru kegiatan Ayah Asi itu adalah hal-hal yang mengupgrade kita-kita ini. Jadi kayak kita ngikut acaranya keluarga kita gitu di Hari Ayah kemarin, kita ada main sama bapak ya. Kemudian biasanya kita bentuknya support aja, karena Ayah Asi ini bukan organisasi. Ayah Asi ini sebuah gerakan sosial aja, di mana ayah-ayah kalau ada waktunya kita terjun ya untuk kegiatan ini. Kalau nggak ada waktunya, kita pasti lagi sibuk sama keluarga masing-masing, sama pekerjaan masing-masing. Yang pasti kesibukan kita saat ini tetap hadir di sosial media untuk memberikan informasi dan juga ngobrol online ya gitu sama para followers, dan juga hadir untuk keluarga kita lah. Gitu. Keluarga kita yang ini dan keluarga kami yang ini. Tapi mungkin belum atau lupa nih ya, sebenarnya Mas Sogi kan orang banyak tahu lebih ke penyiar radio, aktif lah di berbagai kegiatan. Tapi awalnya menjadi Ayah Asi itu mungkin sedikit kasih tahu ke teman-teman yang mungkin belum tahu tuh. Awalnya itu justru saya adalah orang yang terakhir masuk ke geng Ayah Asi ini, karena 7 orang sebelumnya mereka udah kumpul duluan, mereka bertemu karena para istrinya aktif juga
memberikan ASI kepada anak-anaknya, ada yang aktif juga di AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Kemudian ayah-ayah ini tergeraklah untuk membuat sekumpulan ayah-ayah yang ngobrolin soal ASI. Kenapa? Karena selama ini materi-materi tentang ASI ini materinya berbau medis, bahasanya medis gitu, bukunya juga medis atau enggak sangat perempuan. Depannya ibu-ibu gendong anak, bukunya warna pink. Terus bahasanya buat ibunya gitu. Ibu memberi ASI itu begini, begitu, begini. Padahal sebenarnya dalam memberikan ASI kepada anak-anak ini butuh dukungan dari suami. Tingkat keberhasilan menyusui ASI eksklusif itu lebih tinggi jika ada support dari ayahnya. Makanya kita berkumpul dan sampai mereka ini mau bikin buku yang bahasanya laki-laki, seperti majalah laki-laki kan beda kan bahasanya, lebih banyak gambarnya daripada narasinya, lebih pointers isinya. Nah, saya diajak untuk mengisi bagian cerita tandem breastfeeding karena kebetulan anak saya masih menyusui, adiknya udah lahir. Jadi istri saya tandem breastfeeding gitu. Jadilah kemudian sejak itu saya terlibat di kegiatannya Ayah ASI. Sampai sekarang. Makanya ini kaosnya ini tuh. Kita berdua, ngurus anaknya juga berdua. Iya. Ini pengingat untuk semua. Ini kan bahasanya laki-laki banget kan? Kan ini nggak mungkin ke ibu-ibu. Bu, ingat ya Bu, bikinnya berdua, ngurus berdua kan? Sebenarnya gaya bahasa dan gaya penyampaian informasi dan gaya diskusi laki-laki seperti itulah yang pengen kita tularkan supaya ayah-ayah ini nggak gengsi gitu loh ngobrolin soal anaknya, ngobrolin soal ASI, ngobrolin soal ya rumah tangga. Asik, menarik banget ya. Nah sekarang kita nih ke Mbak Yulia nih, keluarga kita. Siapa tahu, saya sih sudah tahu banyak nih tentang keluarga kita, tapi kayaknya sahabat Tempo mungkin masih ada yang perlu refresh lagi. Boleh nggak sih dikasih tahu kegiatan-kegiatan apa nih yang menjadi highlight keluarga kita, Mbak Yuli? Keluarga kita itu benar organisasi pendidikan dan fokusnya itu memang di keluarga aja sih, gitu. Karena kalau organisasi pendidikan biasanya kan identik sama kayak misalnya ngurusin guru gitu atau persekolahan gitu ya, namanya juga pendidikan. Nah kalau kami itu memang khusus ngurus keluarga atau orang tua gitu. Nah awalnya tuh sebetulnya karena ngerasa bermasalah sih sama diri sendiri. Jadi rata-rata teman-teman yang kita sama-sama nih di awal banget, termasuk teman-teman Ayah ASI juga waktu itu termasuk yang dimintain pendapat juga gimana kalau kita ngerjain pendidikan keluarga ini ya semuanya karena ngerasa aduh ternyata jadi orang tua semenantang itu ya gitu. Ternyata kita nggak siap itu ya, walaupun kita lihat kan orang tua kita dulu ngasuh kita gimana gitu, tapi pas dijalanin ternyata nggak semudah ngelihat gitu. Jadi sebetulnya materi belajar parenting itu kan banyak banget ya Mbak. Maksudnya kalau kita googling aja tuh kayaknya 1 juta page tuh ada keluar gitu. Nah tapi waktu itu pertimbangannya adalah kita kepengen bikin materi yang konteksnya Indonesia banget gitu, karena referensi-referensi parenting tuh walaupun di Indonesia kita ngejalanin parenting, di seluruh dunia juga ngejalanin, tapi emang banyak referensi luar negeri sih gitu. Jadi yang belum tentu cocok dengan kita, tapi ya, gimana? ada yang cocok, ada yang enggak, ada yang enggak ya. Terus kita pikir, yuk kita bikin yuk kurikulum gitu pendidikan keluarga gitu, namanya kayak serius. Tapi sebetulnya tuh nyusun materi belajar yang sesederhana kayak, jadi belajarnya tuh mulai dari yang mana dulu sih sebenarnya gitu, apa dulu gitu, terus habis itu apa lagi gitu kan. Jadi waktu itu awal sama Mbak Ella, Mbak Najila Shihab yang mendirikan keluarga kita, oke, kita bikin materi belajarnya dulu deh, urut-urutannya tuh gimana. Terus jadi awalnya dari situ sih, dari ngerasa bermasalah, yuk kita bikin materi belajarnya. Terus habis itu kita menginisiasi ada namanya Rangkul. Rangkul tuh relawan keluarga kita, sebenarnya singkatan. Sebenarnya tuh awalnya Rangkul itu tuh lebih karena pas materi belajarnya udah jadi, terus biar nyampe ke tangan orang tua gimana ya gitu. Kalau nggak kan jadi dokumen aja tuh. Nah terus salah satu temuan kita juga, orang tua tuh walaupun bingung gitu ya ngejalanin peran jadi orang tua, tapi nggak suka diajarin. Mungkin mirip ya kayak tadi Mas Ogi ceritain gitu ya, bapak-bapak tuh punya caranya sendiri gitu. Nah kalau orang tua secara umum tuh ya anak gue terserah gue gitu. Gitu. Jadi kita ngelihatnya kayaknya salah satu cara belajar yang paling efektif untuk belajar pengasuhan tuh sebenarnya dari sesama orang tua gitu sih Mbak Mitra. Jadi sebenarnya tuh kayak ibu-ibu yang nongkrong di depan tukang sayur, harus ngeliat kan, sambil jongkok-jongkok terus nungguin sayurnya disiapin, kan suka kayak harus ada yang dipotong dulu. Terus
terus kan sambil kayak duh anak aku nggak mau makan sayur nih gitu, Iya, terus iya, ibu gue iya. kenapa kok nggak mau, ada Iya, yang iya, gitu iya, ya. iya. Gini aja gitu, itu tuh menurut kita kayak sebetulnya sangat-sangat efektif sih untuk bisa ngubah perilaku orang tua dari yang tadinya bingung A jadi ngerti gitu. Nah tapi format ini kan kita nggak bisa maksa semua orang nongkrong di depan tukang sayur. Walaupun itu secara organik itu efektif banget sih, karena kok oh caranya gitu ya gitu, giniin aja gitu. Nah itu tuh kita strukturkan gitu, jadi kegiatan orang tua berbagi, tapi perlu ada yang ngegerakin kan. Nah penggeraknya itu si para rangkul-rangkul ini. Jadi mereka bikin sesi-sesi supaya materi belajar yang udah kami susun itu bisa nyebar ke orang tua gitu. Tapi tetap sih sebetulnya sumber belajar utamanya itu tetap sesama orang tua gitu. Nah itu yang jadi program utamanya kami sih di keluarga kita, mengelola itu, membesarkan itu gitu ya, supaya semakin banyak penggeraknya, semakin banyak rangkulnya, terus semakin banyak orang tua yang belajar dari satu sama lain gitu. Ya, dan saya rasa hal-hal begini bisa menjadi counter liarnya informasi. Benar. Kebayang nggak sih dengan gaya-gaya parenting turunan dari orang tua yang lama, ternyata di tukang sayur ngomonginnya yang itu, Iya. ngomonginnya hal yang salah. Jadi Padahal belum tentu cocok dengan zaman saat betul ini ya. gitu ya. Jadi dengan adanya keluarga kita, menurut saya sih membentuk dan mengisi pembicaraan orang tua yang lebih terarah gitu, nggak liar. Benar-benar. Nah, Mbak Yulia kan tadi orang tua secara keseluruhan, khusus tentang para ayah nih, seperti apa nih kegiatan keluarga kita mungkin yang sudah dilakukan? Jadi kita tahun lalu tuh setelah pandemi sih sebetulnya kita nyari inovasi apa ya yang kira-kira bisa nge-tap in satu keluarga gitu, karena kami sadar banget sih selama ini tuh kegiatannya keluarga kita lebih banyak fokus ke ibu gitu ya. Jadi kalau kita bikin sesi rangkul itu juga pasti lebih banyak ibu-ibu yang datang gitu. Tapi buat kita itu oke banget juga sih, karena ya emang ibu-ibu realistically sehari-hari banyak, majority tuh banyak yang berinteraksi sama anaknya gitu ya, walaupun nggak menutup kemungkinan bapak-bapak juga gitu ya, karena ya ada ibu-ibu yang lebih banyak stay di kantor, which is oke aja gitu. Nah terus setelah pandemi itu kayaknya salah satu pelajaran terbesar tuh adalah pas pandemi, ternyata seberat itu ya berada di satu rumah barengan sama satu keluarga berjam-jam, nggak ada kesempatan berpisah sama sekali. Maksudnya itu secara realistis membuka mata kita, ternyata tuh hubungan keluarga yang enak gitu ya, yang hangat itu tuh penyelamat utama lah ya, mungkin bisa kita bilang gitu ya, selama krisis gitu. Kita tuh kepengennya kalaupun nanti ada krisis lagi jangan sampai kita ada di tempat yang lebih baik lah gitu ya. Masa kita nggak belajar sama sekali sih dari krisis yang kemarin gitu kan. Mungkin kalau dicek datanya ya perceraian tinggi gitu, terus kasus-kasus yang berkaitan sama mental health itu juga tinggi. Nah itu juga banyak ya cerita temen-temen, aduh gila ternyata di rumah bareng-bareng terus tuh capek banget ya, makanya banyak orang yang lebih seneng di luar rumah gitu kan gitu. Berarti kan ada sesuatu tuh di dalam rumah gitu kan, ternyata main bareng sama anak atau sama keluarga tuh seberat itu gitu ya kalau kita nggak biasa gitu. Terus keluarlah ide itu ya, coba aja yuk kita bikin main sama bapak gitu. Jadi sebetulnya satu kegiatan yang kayak tadi aku sempat ceritain, yang nggak usah banyak ngomong gitu, datang-datang tuh langsung main aja gitu, nggak usah terlalu kayak ada sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol. Kalaupun ada ya itu biar terjadi secara natural, tapi intinya tuh datang untuk main gitu. Jadi yang kita pengen sebenarnya adalah impact ke masing-masing keluarga gitu ya, bahwa ternyata gak apa-apa banget sih gitu, karena sebetulnya interaksi yang hangat itu tuh juga suka susah gitu, karena kita awalnya tuh udah banyak cemas gitu ya, udah banyak asumsi gitu, aduh gue bisa nggak ya main sama anak gitu, kebanyakan ya. Kayaknya aku emang bukan bapak yang baik deh, emang nggak kuat gitu main sama anak, kayak mau intens tuh, kayak mau intens sama anak terus kayaknya nggak sanggup. Tapi ternyata pas dijalanin enggak kok, ternyata seneng aja gitu kan, ternyata happy aja gitu. Dan berkesempatan untuk melihat ternyata bapak-bapak lain main sama anaknya juga ya kelihatan sih ada yang kayak lebih ya udah deh kayaknya masih bingung caranya gimana, jadi lebih senang sama HP, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Tapi bahwa ada di tempat yang sama saling ngelihat, ada yang berhasil, ada yang masih kesusahan gitu, ada yang kayak kesusahan banget gitu ya, itu jadi satu pengalaman juga gitu. Jadi main sama bapak tuh start tahun lalu begitu pandemi beres, sebagai salah satu aktivasi untuk menjawab insight yang tadi ya, bahwa ternyata berat banget ya di rumah terus-terusan bareng-bareng sama satu keluarga. Tapi sejak jalan tuh
mau dibilang berhasil baru setahun dijalanin gitu ya Mbak Mitra, tapi kita akan coba terus sih gitu. Ternyata hasilnya cukup baik, kayak selalu rame, selalu disambut gitu, dan di saat yang bersamaan tuh ibu-ibu punya kegiatan sendiri gitu. Jadi kalau dimain sama bapak tuh ibu-ibu tidak boleh memasuki area karena ibu-ibu suka rempong ya kan. Bener. Jadi udah nih eksklusif buat bapak sama anak aja gitu sih. Waduh. Ini Mas Ogi ikut ya waktu itu berarti ya? Waktu itu nge-MC kebetulan. Oh, nge-MC Jadi kebetulan. menjadi saksi bapak-bapak itu Menjadi yang saksi bapak-bapak ikut bermain dengan betul anaknya. eksklusif tanpa ibu. Karena kalau ada ibunya pasti jangan digituin dari jauh gitu. Orang lagi lomba gambar aja yang jaraknya anaknya 4-5 meter, ibu-ibu tuh dari pinggir bisa itu udah pakai yang merah. Suaranya masih kecil banget gitu. Aduh. Lomba gambar gitu. Bisa kelihatan dari jauh. Hebat emang Hebat. Kuasa ibu-ibu Iya. dalam rumah tangga. Kalau menang ibunya bangga itu arahan saya. Kalau kalah kamu sih gambarnya. Setuju. Nah, ngomongin tentang peran Bapak nih, Mas Ogi nih mungkin. Pandangan Mas Ogi nih gimana? Kan pandemi kita banyak di rumah ya. Tapi sebelum pandemi tadi kan kita sempat nggak tahu nih orang tua, khususnya bapak-bapak mungkin yang agak-agak bingung ketika di rumah. Tapi menurut pandangan Mas Ogi, udah seberapa banyak sih ikut serta para orang tua ini dalam kegiatan rumah tangga gitu, dan tadi yang seperti bapak-bapak ini dalam kegiatan rumah tangga, dan tadi mungkin seperti yang tadi saya katakan kan sempat isu fatherless tuh yang katanya mungkin ada di Indonesia kita nomor 3 katanya kayak gitu. Nah ini pandangan Mas Ogi dan Mbak Yulia seperti apa? Mungkin Mas Ogi dulu. Nah itu yang fatherless itu obrolan-obrolan liar berarti yang tadi Liar, yang belum. ya, kita bilang ya. Karena sebenarnya kami juga mencari, Ayah Hasim mencari, keluarga kita mencari datanya dari mana sih Indonesia fatherless nomor 3 itu gitu. Tapi intinya kalau saya nggak punya data seberapa bertumbuhnya peran ayah di dalam pengasuhan anak saat ini begitu. Tapi kelihatannya jadi dari peer-nya bapak-bapak ini, kelompoknya bapak-bapak ini, saya melihat sudah mulai bisa saling menularkan. Yang satu bawa anaknya, yang lain kemudian bisa bawa anaknya. Sekarang udah banyak banget kelihatan bapak-bapak di mall ya gendong tas, tapi tas anak, tahu kan? Iya kan? Betul, isi keperluan anak, popok apa segala macam kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini sih sebenarnya yang membahagiakan. Walaupun di luar sana masih juga tetap ceritanya klasik. Ada cerita klasik di mana bahwa pengasuhan anak masih adalah urusan ibunya. Ada yang bapaknya kemudian Sabtu Minggu karena dia weekdays-nya capek kerja, kemudian dia mau me time di Sabtu Minggu, padahal ibunya nih ya sepanjang minggu sama anaknya gitu. Masih ada isu-isu seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keterlibatan ayah-ayah, saya sih selalu optimis ya. Apalagi melihat kemarin main sama bapak di keluarga kita rame. Pendaftarannya udah ditutup, masih ada yang pengen daftar begitu. Kemudian juga ini tidak terlepas dari dukungan dari para istrinya sih menurut saya, karena pada saat istrinya memberikan kepercayaan kepada suami-suami ini untuk bisa berdua sama anaknya main, pergi gitu, itu akan menjadi sebuah momen yang spesial bukan hanya untuk anaknya, tapi juga untuk suaminya. Karena ada kasus di mana si suami ini ingin bantu, ingin terjun, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Begitu dia mencoba, diomelin mertua, ibunya sendiri, diomelin istrinya. Bukan begitu caranya, salah gitu. Kamu mandiin anak malah jadi main air. Sama bapak tuh beda. Sama bapak tuh ada ciri khasnya. Apa-apa tuh jadi main gitu. Tapi kan kita bapak-bapak ingin terjun, kemudian ingin diberi sedikit kebebasan. Boleh ya dengan cara aku. Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan kalau ada ibu-ibu nih yang lagi nonton gitu, coba kasih kelonggaran sedikit sama bapaknya buat bikin sedikit kesalahan, tapi memberikan impact yang cukup besar untuk sang ayah dan juga anak karena memiliki waktu mereka sendiri. Baik. Kalau Mbak Yulia pandangannya kayak gimana? Dan mungkin tidak hanya pengasuhan, maksudnya kan urusan rumah tangga nih banyak ya. Dan kita tahu sekarang wanita tuh banyak yang bekerja nih. Nah, pandangan Mbak Yulia itu seperti apa kira-kira? Ibu-ibu tuh ini suka nggak seneng kalau bapak-bapak tuh pakein baju tuh atas sama bawah suka nggak matching. Baju main dipakai buat tidur habis mandi sore, nggak mau, atau kebalikannya. Kalau
kalau di keluarga kita tuh kita percaya kan sebenarnya kalau ngurus rumah tangga tuh kan pekerjaan rumah tangga tuh sebenarnya kan nggak ada gendernya ya, Iya, Mbak, gitu. benar. Jadi ya sama-sama sih sebenarnya tugas bapak ya tugas ibu yang ngurus rumah tangga. Perkara ada kesepakatan bahwa misalnya bapak lebih banyak di luar rumah karena prioritasnya misalnya kerja gitu ya, atau ibu-ibu juga kayak tadi Mbak Mitra bilang banyak yang di luar rumah juga kan sebetulnya kerja, terus kemudian urusan rumah tangga dikasih ke asisten tuh juga banyak gitu. Nah tapi ini mungkin nggak relevan sih kalau buat Mas Ogi atau buat suamiku ya. Tipe-tipe bapak-bapak yang suka ngurusin di rumah juga ya. gitu. Kalau suamiku tuh bilang ngurusin rumah tuh relaxing katanya gitu. Asik. Nggak usah dipikirin, tinggal dikerjain aja, itu tuh beres gitu. Kalau urusan kerjaan kan ruwet gitu ya, bikin cemas, bikin stres gitu. Jadi kalau sekarang sih kami di rumah ya membesarkan anak-anak itu dengan pandangan bahwa ini ada ayahnya yang juga nyuci piring ya misalnya gitu ya, atau ayahnya juga yang ikut itu kalau ngurusin cucian misalnya gitu ya. Itu kan emang susah ya, kayak misalnya kita bilang kamu pekerjaan rumah tuh nggak ada gendernya, tapi contohnya atau panutannya nggak ada. Itu kan juga kalau buat anak-anak apa sih gitu ya, diomongin doang tapi nggak dikerjain gitu. Nah kami kalau di keluarga kita selalu bilang bahwa pembagian peran di rumah tuh sebetulnya tergantung kesepakatan. Kita juga nggak bisa maksain bapak-bapak pokoknya harus ngurus rumah tangga juga gitu ya. Tapi kalau kesepakatan sama pasangannya nggak begitu gimana? Ternyata kegiatannya lebih banyak di luar gitu. Tapi buat bapak-bapak yang kepengen ngurus rumah tangga ya nggak apa-apa juga gitu ya. Kalau memang itu yang disepakati bersama sama pasangan. Jadi kalau kita ngelihatnya sekarang makin kesini, dan hasil risetnya juga ini aku baca-baca sedikit kemarin pas kita lagi mau ngerjain event Man sama Bapak itu, orang tua yang ada di generasi mungkin X ya ke milenial gitu, jadi itu generasinya aku sama Mas Ogi lah kira-kira gitu. Aku juga. Masih X apa milenial? Milenial. Oh Milenial. milenial. Kita X soalnya. Udah kayak lebih tua lagi, jadi itu tuh sebetulnya udah lebih mau co-parenting sih dibandingin yang boomers gitu. Nah kalau anak-anak kita ini kan Gen Z kan, sebetulnya itu tuh yang orang tua Gen Z ini tuh lebih mau sih, memang lebih mau co-parenting. Mungkin pelajaran dari generasi sebelumnya kali ya, kita ngerasa bahwa oh kita harus lebih mau terlibat nih gitu. Jadi kayaknya kedepannya akan semakin mau terlibat sih gitu. Kalau yang fatherless itu kita sama sih stand-nya sama Ayah Asi. Kita juga bingung itu sebetulnya datanya dari mana. Terus kita ngelihatnya sebagai narasi tuh kurang efektif ya. Jadi kayak memojokkan gitu ya. Gitu. Jadi ya udah emang ngerasa udah kesulitan untuk bisa terlibat gitu. Terus ada data ini kayak semakin menguatkan gitu ya. Jadi emang kalau nggak terlibat tuh emang banyak kok yang nggak mau terlibat gitu. Padahal Itu aja sih. usahanya udah banyak juga ya. Betul. Baik, terima kasih banyak nih. Nah, sahabat Tempo, ini perbincangan kita masih seru banget, sahabat Tempo. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Setiap peristiwa mempunyai banyak sisi. Selalu ada bagian yang tak kasat mata yang hanya bisa dilihat dengan mata pena yang tajam. Tempo mengungkap cerita di balik peristiwa, menggali lebih banyak informasi mendalam dari berbagai sumber kredibel, merangkai kepingan fakta serta kesaksian menjadi berita yang lengkap dan menjelaskan. Dapatkan majalah Tempo dengan berlangganan.
Kembali lagi dengan kita Ngopi Sore menjadi Ayah Zaman Now. Ini kita masih bersama Mas Sogi dan juga Mbak Yulia. Kita akan ngobrolin tentang Ayah Zaman Now nih. Masih lanjut nih. Mas Sogi dan Mbak Yulia, ini ada pertanyaan nih dari netizen kita. Mungkin katanya bagaimana nih ayah yang ideal di keluarga dari segi pengasuhan dan rumah tangga. Tadi sebenarnya kita udah cukup banyak ya, tapi mungkin dielaborasi sedikit lagi, mungkin dari Mas Sogi dulu. Apakah ada sesi idealnya itu kayak gimana menurut pandangan Mas Sogi? Sesi idealnya yang pertama catatannya adalah di setiap rumah tangga relationship antara ayah dan ibu, antara suami dan istri itu beda-beda. Dengan keluarganya juga gitu. Jadi kita nggak bisa plek-ketiplek langsung mencontoh dari keluarga lain misalnya. Karena mungkin ada beberapa faktor kondisi yang berbeda begitu. Tapi intinya adalah bahwa yang saya rasakan ya, menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya pertama. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Belajarnya dari mana? Belajar pertama dari kesalahan generasi sebelumnya. Oke, mau stop di kita? Oke, kalau mau stop di kita, yang kita anggap sudah tidak relate lagi, yang tidak akan kita lakukan kembali ke anak kita, yang mana? Coba dipilih, kemudian lalu digantinya dengan apa? Silakan cari, belajar dari keluarga kita misalnya, atau dari teman-teman yang kelihatannya sudah berhasil nih bikin keluarganya tidak terlalu kisruh. Ya kan? Begitu. Dan hal ini bisa dimulai justru dari sebelum berumah tangga. Jadi kalau ditanya ayah ideal yang itu apa? Ayah yang punya komunikasi yang baik dengan istri, dengan anak dan anggota keluarga yang lainnya. Dan komplainnya sedikit. Udah itu aja. Komplainnya sedikit harus digarisbawahi. Iya benar. Oke. Dari Mbak Yulia mungkin ada tambahan sedikit, Mbak. Ya susah banget ya kalau jadi ayah yang ideal tuh yang kayak apa ya? Mungkin ayah, karena kalau di keluarga kita tuh kita percaya tuh orang tua nggak ada yang sempurna gitu. Jadi kayaknya kata-kata ideal tuh justru jauh gitu dari sehari-hari gitu ya. Mungkin jadi ayah yang realistis deh gitu. Ayah yang realistis tuh yang gimana sih? Aku menguatkan yang tadi udah disampaikan Mas Ogi aja, bahwa ayah yang ngerti kebutuhan anaknya tuh apa gitu. Dan kebutuhan anak kan beda-beda ya gitu. Ada anak laki-laki, anak perempuan, anak yang masih kecil, ada yang udah besar gitu ya. Kita kalau di keluarga kita percaya parenting tuh kayak maraton gitu. Jadi kalau maraton kan panjang ya gitu, berkilo-kilo gitu. Tapi di kilometer-kilometer awal pas anak masih kecil itu kebutuhannya beda sama anak-anak yang udah agak besar misalnya. Terus yang udah remaja menjelang dewasa itu juga kebutuhannya tuh beda lagi gitu. Jadi mungkin ayah yang mendekati ideal adalah ayah yang bisa ngerti, yang mau belajar, yang tahu anakku tuh kalau umur segini butuhnya apa sih gitu ya, aku penuhin kebutuhannya. Kalau udah agak besar, oh ternyata justru kalau udah besar itu butuh lebih banyak ditemenin ya, bukan malah dilepasin gitu. Nah itu kemudian mendekatkan diri sama anak-anak yang udah remaja gitu. Itu misalnya salah satu contohnya. Kalau yang ke anak-anak juga ke pasangan, gimana sih caranya bersepakat sama pasangan. Kan relationship tuh kan menantang banget ya gitu. Pastinya. Maksudnya berpasangan dan menikah tuh ya sesuatu yang berkah gitu, tapi bukan berarti mudah dijalanin gitu. Nah, kayaknya kalau jadi pasangan atau sebagai bapak tuh juga sebagai ibu gitu ya, terus mengusahakan supaya hubungannya tuh hubungannya tuh enak gitu ya, hubungannya nyaman, nggak saling menekan satu sama lain, itu juga udah alhamdulillah banget sih. Kayaknya gitu ya kalau di zaman sekarang ini gitu, nggak usah yang kayak di fairy tale yang cinta-cintaan terus tapi hubungan yang bisa saling ngelegain aja gitu, nggak nyusahin satu sama lain, itu udah alhamdulillah. Jadi mungkin yang ideal kalau tadi Mas Ogi yang nggak banyak komplain gitu, kalau dari aku mungkin yang bisa saling memenuhi kebutuhan lah gitu. Iya, karena ayah ideal sekarang tuh Chris Martin. Iya, jadi kalau disebut ayah ideal tuh kayak gimana? Kayak Chris Martin. Susah nyampainya ke situ tuh susah gitu. Jadi kita udah jadi ayah yang sedikit komplainnya udah bagus. Yang realistis yang realistis. Karena kadang-kadang kita suka kaget gitu, anak-anak tumbuh dewasa, tumbuh gede gitu ya. Terus tiba-tiba misalnya dia ke kasir, terus habis itu bagaimana cara dia kemudian berinteraksi dengan kasir, dia bilang terima kasih segala macam.
kayak, apakah dia melihat contoh dari aku? Kayak gitu kan, hal-hal seperti itu yang membahagiakan. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan berhenti buat jadi contoh yang baik, karena nanti suatu hari kamu pasti ngalamin, anak gue berbuat seperti itu, aku bangga sekali, apakah dia mencontoh aku? Itu titik kebanggaan menjadi orang tua. Dan itu bukan lewat nanti kamu kalau dikasih bilang terima kasih ya terus gitu ya, kayak gitu, bukan dari situ gitu. Akan lebih terasa keberhasilannya kalau itu terjadi organik gitu. Dan ngomongin soal perkembangan anak setiap usianya, itu kan banyak bahan literaturnya, tinggal dibaca aja, tinggal diikutin aja. Ikut rangkul lah makanya, ikut keluarga kita. Ya. Tapi Mas Lugi sendiri ada anak laki-laki ya Mas ya? Ada yang pertama laki-laki, sekarang kelas 9. Kelas 9. Nah, tadi selain contoh, tapi ada kelihatan nggak sih, ternyata apa mungkin dia anak pertama gitu jadi lebih tanggung jawab atau apa kayak gitu nggak sih? Oh enggak, anak pertama di mana paling dimanja dong. Anak pertama di mana-mana paling dimanja karena anaknya baru satu, segala disediain, adiknya ini common banget ya. Kalau adiknya kadang-kadang pakai bekas kakaknya, terus kita udah mulai sibuk, ya akhirnya jatuhnya lebih mandiri, tipikal lah ya seperti itu. Tapi anak pertama saya ini sekarang lagi udah mulai main sendiri gitu. Dia udah bisa pakai ojek online sendiri gitu. Aku mau main ke sana ya udah cuma di drop terus main sendiri karena harus udah mulai dilepas sih kayaknya gitu. Kalau buat kami ya saat ini ya seru. Dan uniknya saya sama anak pertama itu saya sama dia ngomongnya gue lo. Iya gitu. Masih banyak yang kaget melihat kita ngomong gue lo, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada dia sebagai anak, dia anak kepada saya sebagai orang tua. Awalnya simple sih sebenarnya karena saya ngelihat lu tuh ngomong gue lo sama temen-temen kayaknya nggak enak deh, masih kaku gitu loh, ya kan ngomong gue lo terus kita ngobrol gue lo aja supaya lu nggak kaku. Tujuannya asalnya seperti itu, tapi lama-lama enak dan ternyata tidak mengurangi rasa hormat tadi yang orang-orang ini anak kurang ajar sama bapak ngomong gue lo. Justru menurut saya itu membangun kedekatan tersendiri. Tapi again bahwa ini khasnya tiap keluarga, tergantung maunya bagaimana begitu. Tapi kita bisa loh bapak-bapak bikin gimmick-gimmick tersendiri untuk bisa bikin deket sama orang tua. Coba deh bikin hubungan yang khas sama masing-masing anak. Gitu. Kalau sama yang cowok kan gue lo. Kalau sama yang cewek, saya adalah supir pribadinya. Dia mau latihan dance, dia mau ini, saya supirin, terus beneran emang kayak supir. Udah makan belum? Abis ini mau makan apa? Gitu. Beneran. Terus habis itu sekarang karena anak-anak udah mulai gede, pada SMP, setiap hari Minggu, saya pasti nanya, jadwal kalian minggu ini apa sih? Karena kita sebagai orang tua harus tahu jadwal anak, supaya kita tahu, hari apa kita nggak ketemu, hari apa kita ketemu, karena udah gede. Itu seru loh, jadi anggap anak-anak ini seperti rekan kerja. Pak, saya mau booking Bapak hari Jumat, bisa nggak gitu? Jadi kita mau main hari apa nih? Pas udah ngeliatnya, kita mau main hari apa nih di minggu depan ini gitu. Itu seru loh kalau anak-anak udah gede. Bahkan sama anak-anak aja booking jadwal. Booking jadwal sama anak-anak. Waduh, kelihatan anak-anaknya banyak banget kegiatan yang berarti Mas Lugi ya. Iya sih, lebih banyakan mereka daripada orang tuanya. Sahabat Tempo, seru banget nih perbincangan kita hari ini. Masih banyak lagi pertanyaan dari sahabat-sahabat Tempo, khususnya dari grup Telegram Cantika dan juga grup Urbana. Nanti akan kita bacakan setelah yang satu ini. Tempo mempersembahkan podcast Apa Kata Tempo.
Sebuah podcast dari redaksi Tempo yang mengulas opini dalam perbincangan santai namun tetap tajam. Tidak hanya itu, podcast ini juga mengungkap cerita di balik berita bersama pemimpin redaksi majalah Tempo. Jangan lewatkan episode terbarunya yang tayang setiap hari Rabu di podcast.tempo.co atau platform podcast favorit Anda. Halo sahabat Tempo, kembali lagi di acara Ngopi Sore Tempo menjadi ayah zaman now. Sekarang masih ada beberapa pertanyaan dari grup Telegram Cantika dan juga grup Urbana yang akan kami bacakan kepada dua narasumber kita, Mbak Yulia dan juga Mas Sogi. Mas Sogi, Mbak Yulia ini masih ada nih, masih terkait dengan ayah. Mungkin pertanyaan dari Mbak Kiki Alfionita, katanya didikan apa aja nih yang cocok buat anak laki-laki sehingga nanti jadi ayah yang sesuai. Tadi mungkin udah agak banyak nih omongnya, tapi mungkin agak sedikit dielaborasi lagi. Boleh mungkin Mbak Yulia dulu, silakan Mbak Yulia. Oke, aku kebetulan nggak punya anak laki-laki. Anakku dua-duanya perempuan. Nah tapi sekarang karena mereka udah remaja, itu berasa banget sih bahwa diskusi-diskusi tentang misalnya punya teman dekat laki-laki gitu ya di sekolah itu tuh seperti apa gitu. Bapak-bapak ya kayaknya bapak-bapak pada umumnya kayaknya tuh kalau udah kayak ngebahas gitu tuh cowok gitu cowok tuh kayak tegangnya 2 kali lipat. Lucu sih. Plus ini juga ya, anakku yang besar itu kan juga sama nih kayak anaknya Mas Sogi udah mulai beraktivitas sendiri gitu. Jadi misalnya kayak udah naik KRL sendiri gitu. Aku lihat tuh kayak ada satu ya, pas saya pengen ketawa sih tapi ya udahlah gitu. Aku lihat anakku tuh punya ini kayak pisau lipat gitu buat ditaruh di tasnya gitu. Aku tanya buat apaan Kak gitu. Nggak tahu, dikasih sama ayah. Saya pegang aja gitu. Tanpa Mbak Yulia tahu ya. Nakut-nakutin orang apa gimana gitu. Terus gitu. Iya soalnya kan aku udah mulai naik KRL gitu kan, udah mulai kemana-mana sendiri gitu buat jaga-jaga. Itu mungkin khasnya bapak-bapak ya. Soalnya kalau kayak ibu-ibu nggak kepikiran sih mau Bawain pisau lipat kayak senjata tajam atau apa gitu ya, karena bingung ntar cara makainya gimana ya, terus akan dipraktekkan dalam kondisi apa gitu. Kayak ternyata rupanya tuh diskusi itu ada. Itu mungkin khasnya bapak-bapak ke anak yang nggak punya anak laki-laki ya, jadi anak perempuan. Plus ya itu sih obrolan tentang relationship sama teman dekat. Kalau misalnya ada teman cowok yang lebih dekat daripada teman-teman lainnya, itu tuh kayak healthy boundaries ya, apa ya, batasan sehatnya tuh sampai di mana sih gitu. Kita kepengen anak kita tumbuh sesuai tahap perkembangannya ya. Pasti kan kalau di usia segini tuh udah kayak remaja kan udah mulai ngelihat yang temennya yang lawan jenis gitu kan. Terus harus bersikap gimana, bukannya nggak boleh deket tapi juga deketnya tuh sampai di mana ya. Itu kayaknya bapak-bapak punya concern. Dan lucu sih aku ngeliatnya kalau ngebahas itu tuh bapak-bapak kayaknya lebih nervous. Benar atau tidak? Coba nih, Mas mungkin bisa Sogi? dicek. Tolong di cross check ini. Iya, didikan apa aja ya. Intinya adalah ya kembali anak-anak belajar dari pengalaman mereka melihat orang tuanya. Jadi buat bapak-bapak, kalau misalnya anaknya pengen menjadi ayah yang diharapkan, saya juga nggak tahu bapak-bapak di luar sana, ibu-ibu di luar sana mengharapkan nanti anak laki-lakinya jadi ayah yang bagaimana sih gitu. Yang pasti ya kembali kita mencontohkan. Jadi bukan hanya memberikan pisau lipat kepada anak, tapi juga hal-hal yang justru halus. Kayak bagaimana memperlakukan pasangan, bagaimana memperlakukan orang lain gitu. Kebetulan anak laki-laki saya yang pertama ini anaknya halus banget. Yang kalau di perempatan terus ada minta-minta padahal masih 3 mobil ke depan, dia udah yang mana duitnya, mana dia harus ngasih. Dia kalau nggak ngasih dia akan anxious sendiri gitu. Ini kayak nyontoh Iya gitu. Terus bagaimana ya tadi udah dijelaskan juga sama Mbak Yulia bagaimana
melihat konflik secara langsung dan menyelesaikan konflik. Itu sih yang paling penting ya. Yang paling penting lagi adalah menurut saya kitanya yang sembuh dalam tanda kutip. Apabila kita membawa pengalaman yang kurang enak dari orang tua kita sebelumnya, yang tadi saya bilang, apakah ada hal-hal yang ingin di stop, diputuskan untuk tidak diregenerasikan ke generasi bawah, itu ada di tangan kita sekarang. Jadi sebagai orang tua, yuk kita belajar lagi, kitanya jadi orang tua yang lebih baik. Insya Allah kalau kitanya lebih baik, otomatis ke bawahnya juga lebih baik. Yang paling susah jadi orang tua itu adalah unlearn. Hal-hal yang udah kita percaya, yang udah kita alami dalam pengasuhan anak ya, dari orang tua kita, dari kakek nenek, bahkan ke kita, ada hal-hal yang sudah tidak relevan lagi. Unlearn, bagaimana kita caranya mencabut semua pemikiran itu dan menggantinya dengan software yang lebih update, istilahnya gitu kan ya. Itu yang paling menantang. Jadi jangan menyerah, cari teman-teman yang mendukung, cari lingkungan yang mendukung untuk membuat kita menjadi orang tua yang lebih baik. Udah itu aja sih. Sisanya dikembalikan lagi ke teman-teman semua. Kalau udah kitanya sembuh, ke bawahnya insya Allah aman. Gitu sih. Ya. Amin. Emang bener banget ya, apalagi kita tahu keberagaman Indonesia tuh luas banget ya, dari Betul. Sabang sampai Merauke. Tiba-tiba keluarganya Jawa kawin sama Padang tuh akan bagaimana? Kalau ngomongin soal suku tipikal ya, kedaerahan tipikal ya. kedaerahan, benar sekali, benar. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari Wiwi Lestari, katanya mungkin ada nggak sih dia ngomongin tentang tanggung jawab, ideal usia mengajarkan anak mulai agar terbentuk tanggung jawab gitu. Walaupun tanggung jawab sebenarnya nggak cuma untuk anak laki-laki ya, tapi untuk perempuan juga ya. Mungkin Mbak Yulia, silakan Mbak Yulia. Untuk tanggung jawab, ini maksudnya tanggung jawab di rumah ya. Iya. Sebenarnya kan anak-anak kan belajar dari kecil banget tanggung jawab. Terutama mungkin jangan jauh-jauh deh, tanggung jawab sama dirinya sendiri aja dulu gitu kan. Itu yang kayaknya perlu jadi prioritas ya. Karena justru kalau di temuannya keluarga kita sekarang itu, kita ngelihatnya orang tua yang boundariesnya abu-abu gitu ya. Jadi mungkin harusnya itu udah jadi tanggung jawab anak, tapi masih dia kerjain sama orang tua gitu ya, masih diambil alih gitu. Itu justru yang lebih berat sih gitu. Karena ya kita nggak ada ya orang tua yang kepengen anaknya tuh nggak happy gitu, atau nggak kepengen anaknya kebebanan gitu, tapi ujungnya jadi kebablasan gitu, yang sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan sama anak tapi masih dilakukan sama orang tua. Kayaknya itu yang justru PR-nya buat kita lebih besar sih gitu. Nah, kalau sudah bisa tanggung jawab sama diri sendiri, harusnya sih di usia pra remaja ya, mungkin 9-10 tahun tuh udah bisa sih dapat peran yang juga bertanggung jawab untuk serumah. Misalnya kayak tadinya awalnya seminimalnya piring makannya sendiri deh, yang dicuci sendiri gitu ya, nggak usah nyuci yang lain gitu. Tapi kalau udah lebih besar, udah mulai bisa tuh, jangan yang punya kamu aja, tapi kalau ada yang kotor juga yang lain, tapi misalnya nggak harus semua gitu ya, sampai sebaskom-baskom harus dia yang bersihin gitu. Jadi prinsipnya tetap bisa tanggung jawab sama diri sendiri dulu, terus habis itu secara bertahap belajar untuk ambil tanggung jawab yang jadi kebutuhan sama-sama. Silakan Mas Sogi. Kalau menurut Mas Sogi ini ada nggak nih tahapan usia kita mulai mengajarkan tanggung jawab? Tanggung jawab ya bisa dari kecil juga, untuk membereskan mainan misalnya. Benar. Oke, kalau misalnya kita belum beresin mainannya, kayaknya kita belum bisa pergi deh. Kita mau pergi nih gitu. Sama ya, semakin dewasa semakin besar. Kalau saya sih sempat bilang sama anak-anak, guys, kira-kira kalian umur 21 kayak gue nggak ya? Umur 21 gue tuh udah keluar dari rumah loh, gitu. Gue udah ngekos, gue udah punya kerjaan segala macam. Hal-hal seperti itu yang saya kasih contoh sama mereka, gitu. Itu pengalaman saya. Terus habis itu saya ngasih tahu sama mereka bahwa kayaknya kalian bisa deh, zaman sekarang tuh kayaknya lebih mudah orang untuk kemudian udah punya skill, kemudian udah bisa hidup mandiri gitu. Hal-hal seperti itu yang udah mulai saya diskusikan sama anak-anak saya yang SMP sekarang gitu. Jadi kembali lagi belajar soal tanggung jawab itu juga nggak ada batasan umurnya gitu, tapi bisa dimulai dari hal kecil sesegera mungkin sih. Pada saat ada hal kontekstual yang bisa dilakukan sama anak yang labelnya adalah bentuk tanggung jawab, dicoba aja.
menarik banget ya. Artinya setiap tahapan usia juga ada ya. Ya, Ada tahapan usia untuk memperkenalkan iya, tanggung jawab. betul. gitu ya. Kita sebagai orang tua bisa ngukur lah anak-anak kita udah bisa menghandle tanggung jawab yang mana. Paham. Iya. Ini ada pertanyaan yang kedua mungkin dari Mbak Wiwi soal ekonomi. Mungkin ada nggak waktu tertentu atau cara tertentu menurut Mas Ogi dan Mbak Yulia mengajak anak bicara terkait dengan ekonomi? Kita tahu ya tadi Mbak Yulia katakan kita nggak bisa milih nih datang dari keluarga mana, orang tua yang seperti apa. Nah, atau mungkin bagaimana kira-kira bicara kepada mereka ketika membutuhkan biaya ekstra untuk kesehatan ataupun kegiatan-kegiatan yang lain? Menurut Mas Ogi dulu mungkin seperti apa nih? Saat ini sih kita di keluarga selalu ngobrolin kondisi ekonomi kita gitu. Dari mana ekonomi itu buat anak kan simpel kita ada uangnya apa enggak itu kan sebenarnya kan. Obrolan yang menjadi basic itu adalah aku kerja seperti ini, mama kamu kerja seperti ini. Kita punya penghasilan, mama punya penghasilan tetap, ayah tidak punya penghasilan tetap. Kemudian kita selalu terbuka bahwa untuk segala kebutuhan basic kita akan coba penuhi gitu, tapi untuk hal-hal seperti ini belum tentu ada uangnya gitu, dan hal-hal seperti itu yang selalu didiskusikan. So far sih salah satu bentuk yang saya bisa tangkap dari responsnya anak-anak adalah pada saat mau makan misalnya makan di luar, dia akan tanya ini ada uangnya nggak kalau makan ini. Gitu. Hal seperti itu yang membuat saya mudah-mudahan ini hasil pembicaraan kita tentang kondisi ekonomi keluarga kami ya gitu. Jadi mereka juga sangat mindful pada saat mau kita harus mengeluarkan uang untuk sesuatu gitu. Saat ini seperti itu. Kemudian juga kita ngobrolin kondisi ekonomi keluarga orang lain. Gitu. Dimana kondisi ekonomi orang lain yang lebih fortunate dari kita sama yang less dari kita gitu. Hal itu yang selalu kita bahas, apalagi kebetulan ditambah dengan cerita masa kecil saya yang memang kondisi ekonominya kurang oke lah gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang buat mereka menjadi seperti dongeng, tapi sebenarnya mereka paham kondisi realnya di dunia ini gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita mungkin menjelaskannya dengan drama, nggak punya tapi nggak ada gitu. Kayaknya akan lebih sulit lah untuk dicerna. Jadi buat saya sih jadinya seperti itu sih penyampaiannya. Anak-anak baru masih usia SMP atau SD juga udah mulai membicarakan hal itu. Dari SD udah gitu. Jadi kayak alhamdulillah waktu kecil-kecil tuh kalau di toko mainan jarang tantrum yang aku pengen ini gitu. Terus kita selalu bilang aduh iya ya tapi belum ada uangnya, nanti ya doakan kita nanti punya uangnya, doakan kayak gitu. Dan pada suatu hari ternyata kita sanggup membeli, sepertinya mereka juga paham bahwa wow ini sebuah penantian gitu, terima kasih, dia bilang terima kasih. Dia tahu bahwa sesuatu ini diusahakan untuk akhirnya dia bisa dapat. Waduh, Gitu. menarik banget ya cerita Mas Ogi. Dari pengalaman Mbak Yulia seperti apa nih ngomongin tentang ekonomi sama anak-anak? Kalau di keluarga gue kurang lebih sama Mas Ogi, ya kita terbuka sih kayak soal pekerjaan, penghasilan itu ya. Apalagi kalau anak-anak udah makin besar tuh, anak aku tuh pernah suatu hari nanya, Ibu kalau beli apartemen di SCBD itu harganya berapa ya? Aku tuh lagi SCBD banget ya. Lucu sih gitu ya. Itu kayaknya masih kelas 7 gitu ya, SMP awal-awal gitu. Terus anak aku yang besar ini gitu orangnya serius gitu, tipenya tuh kan gitu. Maksudnya kenapa udah dipikirin dari sekarang gitu. Saya bilang enggak, pengen tahu aja sih kalau misalnya orang yang bisa beli apartemen yang mewah gitu ya, itu tuh pekerjaannya tuh apa gitu. Terus penghasilannya tuh berapa gitu ya. Nah, terus kan bergulir tuh pembicaranya dari situ gitu. Oh ya pasti penghasilannya besar banget ya. Terus habis itu kalau penghasilannya besar tuh berarti profesinya apa gitu. Terus sekolahnya apa, kayaknya ujung-ujungnya ke situ sih. Nah, ujungnya ke situ. Nah, tapi satu yang menarik dari diskusi itu adalah pada saat kita cari pekerjaan, nggak salah sih kita ngejar uang gitu. Kita kan butuh ya sama uang itu gitu kan. Tapi
kalau itu satu-satunya yang dikejar berat sih gitu. Jadi obrolannya terus ke sana gitu. Jadi uang memang bikin happy, tapi bukan satu-satunya sumber yang bikin happy gitu. Bahkan orang yang punya banyak uang juga punya banyak ketidakbahagiaan gitu kan gitu. Ya anakku tuh udah bisa tuh diajakin ngomong yang kayak gitu-gitu gitu ya, dan aku yakin anaknya Mas Ogi juga, maksudnya karena kita terbiasa kan ngomongin hal yang berat-berat gitu, termasuk ya kayak ekonomi misalnya, kayak kita di rumah punya asisten rumah tangga, itu kebetulan lagi kuliah gitu. Kenapa sih dia kuliah? Karena dia mencoba mengubah hidupnya gitu ya, supaya nanti bisa punya pekerjaan yang lebih baik gitu. Tapi uangnya dari mana gitu ya, nabung dari gajinya yang sekian dan seterusnya. Jadi melihat bahwa ada banyak kondisi loh, kehidupan orang tuh bukan semuanya tuh sama kayak kondisi kita gitu ya. Itu tuh membantu dia ngasih perspektif, walaupun pada prakteknya ya mungkin anak-anak baru akan lebih paham tuh kayak pada saat kayak kita dulu nyebur ke dunia nyata gitu. Astaga, ternyata kehidupan tuh seperti ini. Tapi bener, mulai dari hal yang kecil-kecil gitu. Kayak misalnya kita lagi makan, mungkin kebetulan ulang tahun gitu ya, terus makannya agak lebih spesial gitu. Nah itu biasanya kan kita bahas, kenapa sih kita bisa makan makanan yang spesial ini, kenapa kita nggak bisa sering-sering makan yang kayak gini, terus kenapa makanan yang sehari-hari itu harus kita telan aja gitu ya, walaupun kita nggak suka menunya misalnya gitu ya, karena cara kita mengatur budget dan sebagainya. Jadi nggak bisa dalam satu mata kuliah ya gitu kayak dinasehatkan ekonomi itu ABCD gitu, tapi kan lewat percakapan sehari-hari, lewat praktek sehari-hari gitu ya, mereka jadi nangkep gitu ya, oh yang dimaksud dengan kondisi ekonomi yang harus dihadapi dan berbeda-beda itu seperti ini gitu sih Mbak Mika. Jadi berarti ngomongin tentang ekonomi aja sebenarnya bisa kemana-mana, sampai pendidikannya, Iya, usahanya, tanggung jawab juga bisa kita ajarin ya, ngomongin tentang ekonomi tentu saja. Bahkan mendorong mereka untuk berdoa, beribadah lebih giat, iya kan gitu. Memang tantangannya kalau di ekonomi kadang-kadang begitu, ekonominya memang sudah tidak bisa ditawar lagi, kondisinya udah plek-ketiplek seperti itu, anaknya pengen, orang tuanya juga pengen ngebeliin anaknya gitu, tapi kan apa daya kan ya. Hal-hal seperti ini yang justru harusnya bisa membuat semakin dekat, bersama-sama, yuk kita habisin sama-sama yuk gitu. Bukan menjadi konflik tambahan yang justru bikin suasana menjadi panas gitu. Jadi ngerti banget suasana yang memang serba tidak enak ini bisa terjadi di mana aja, tetapi cara kita menghadapi problem yang tadi, problem solving ini yang akan bisa menjadi pelajaran yang lebih berharga lagi yang dilihat sama anak-anak di dalam kondisi ekonomi yang sulit itu misalnya. Seperti itu sih. Termasuk mari kita sama-sama berdoa gitu. Ini menarik banget sama Cantik, baik pertanyaannya maupun juga narasumbernya seru banget hari ini. Sayang banget tapi kita dibatasi dengan waktu sehingga tidak banyak nih pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada narasumber kita. Tapi sahabat-sahabat Cantika bisa bergabung di grup Telegram komunitas membaca Tempo dengan klik membership.tempo.co, pilih komunitas dan bergabung di grup sesuai dengan rubrik dan minat-minat sahabat Cantika semua. Dan bagi para pembaca setia yang ingin mengikuti event-event eksklusif Tempo secara gratis dan juga berdiskusi lebih dengan redaksi dan narasumber, bisa juga bergabung di member VIP Tempo dengan cara berlangganan Tempo VIP. Anda bisa daftar melalui s.id/VIP11. Baik, ini ternyata udah mau habis nih Mbak Yulia, Mas Ogi, terima kasih banyak atas kehadirannya dan berbagai cerita-cerita serunya ya, bicara tentang keluarga pastinya tiada habisnya. Ini baru pertama kali ditanyain soal masalah ekonomi soalnya. Kita jarang banget ngobrolin soal parenting, terus habisnya wow tentang ekonomi ya. Karena jadi tentang ekonomi dekat, jadi ekonomi iya benar. Terima kasih banyak, semoga sahabat Cantika semua bisa mendapatkan cerita-cerita seru, inspirasi dan berbagai mungkin contoh-contoh yang bisa dilakukan ya di keluarga sahabat Tempo semua. Nah, terima kasih banyak waktunya. Di sini kami temani para sahabat Tempo dan jangan lupa selalu mengunjungi website Tempo Media Group www.tempo.co serta selalu membaca majalah Tempo setiap minggu dan juga koran Tempo digital setiap harinya versi digitalnya yang bisa di-download di App Store/Play Store Tempo. Akhir kata, saya Mitra Tarigan beserta seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.